Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang luar biasa, yang hebat, yang soleh-solehah, apa kabar kalian? Subhanallah, pasti kalian sehat selalu, bahagia, semangat, dan terus berprestasi. Oke anak-anakku, pada materi Matsama hari ini Ustadz akan membawakan materi tentang keragaman dan prinsip kemajemukan. Wah, hebat. Anak-anak tahu apa itu keragaman? Iya, pasti anak-anak mengenal keragaman adalah aneka macam, satu kumpulan di mana bermacam-macam menjadi satu. Tidak hanya satu warna, tidak hanya satu benda, tapi bermacam-macam benda, bermacam-macam warna. Contoh, ketika kalian berangkat atau pergi ke kebun binatang, di mana sajalah itu, boleh di kebun binatang Surabaya kah, atau di mana sajalah pokoknya, di sana akan kalian temukan keragaman. Ragam apa? Ragam fauna, ragam satwa. Ada gajah, ada monyet, ada jerapah, ada zebra, ada singa, ada harimau, dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam lah. Itulah keragaman. Tidak hanya satu. Tidak ada gajah saja, tidak ada harimau saja, tapi campur jadi satu. Walaupun kandangnya berbeda-beda. Tapi ada yang tidak berkandang di Suaka Marga Satwa. Di sana bermacam-macam binatang dilepas liarkan, tapi tetap itu namanya keragaman. Dan kalau anak-anak mau melihat lagi di depan sekolah kita ini, di depan madrasah kita ini, ada bermacam-macam pohon, ada pohon jeruk, ada pohon sawo, ada pohon kelengkeng, ada bunga, bermacam-macam bunga di situ, juga itu namanya keragaman. Kalian pun di dalam satu kelas juga beragam. Tidak percaya? Oke. Temanmu ada yang lahir di kota Madiun. Temanmu ada juga yang mungkin lahirnya di Ponorogo, ada juga yang di Magetan. Mereka pada keluarga yang berbeda. Itu keragaman. Walaupun di sini di tempat kalian sekolah hanya ada satu agama, tapi itu bukan permasalahan. Kalau anak-anak ada di sekolah yang lain, kalian juga akan mengenal ada bermacam-macam agama dalam satu kelas. Temanmu ada yang beragama Nasrani, temanmu ada yang beragama Buddha, ada yang Hindu, dan lain sebagainya. Tapi keragaman itu harusnya menjadi suatu yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh keragaman itu justru akan meruntuhkan persatuan. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimun lil muslimin kal bunyanun yashuddu ba'd. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu ibaratnya adalah suatu bangunan, yang mana satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Apa ya maksudnya ya? Coba perhatikan. Dalam satu bangunan ada batu bata, ada pasir, ada batu, ada semen, ada kayu, ada genting, dan semuanya itu melengkapi. Baru kalau sudah menjadi satu bangunan, tidak ada lagi yang merasa lebih penting. Yang genteng juga begitu. Kalau tidak ada aku, kalian pasti akan kepanasan, kehujanan. Oh, tidak bisa, harus ada aku, kata si batu bata. Kalau tidak ada aku, maka bangunan ini tidak akan jadi, katanya. Yang keramik yang di lantai, oh kalau tidak ada aku pasti ini gedung pasti akan jorok, kotor, maka akulah yang lebih penting. Itu pemecah persatuan. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya keragaman itu menunjukkan suatu keindahan. Oke? Keragaman menunjukkan suatu keindahan. Anak-anak, kita lanjutkan lagi.
Kata yang kedua adalah kemajemukan. Kemajemukan itu apa? Majemuk itu apa? Majemuk itu bisa juga dikatakan dengan keragaman. Tapi kemajemukan itu lebih luas lagi, yaitu latar belakangnya, sukunya, agamanya, warna kulitnya, apalagi ya. Pokoknya juga bermacam-macam. Punya kesukaan. Misalnya temenmu suka makan nasi soto, temen satumu pengen makan nasi gudeg, temenmu suka ada yang makan papeda. Tahu papeda itu? Apakah mereka salah kalau misalnya ada salah satu yang mengatakan karena dia suka nasi pecel, kamu kok makan nasi soto? Seperti saya ini makan nasi pecel biar sehat. Orang yang bilang yang suka nasi soto, coba makan seperti saya. Jangan kamu makan apa itu, makan gudeg, aduh menjijikkan. Tidak boleh seperti itu. Itu majemuk. Itu harus saling menghargai. Yang suka pecel, yang suka gudeg, yang suka soto, yang suka papeda, semua makan. Semua mengisi perut. Itu kuncinya. Jadi harus saling menghargai, tidak boleh saling menyalahkan. Karena kemajemukan itu tadi. Dan tidak boleh harus menyalahkan. Apa kamu makan kok kayak begitu? Makanan apa itu? Menjijikkan itu. Tidak boleh. Maka keragaman dan kemajemukan itu merupakan keniscayaan. Keniscayaan, apa itu keniscayaan? Adalah sunatullah. Allah menciptakan alam semesta ini bermacam-macam jenis, bermacam-macam makhluk, bermacam-macam tingkatan, bermacam-macam kedudukan. Tapi hanya satu yang di mata Allah. Satu dengan yang lainnya sama. Yang membedakan adalah nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua di mata Allah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Maka dengan prinsip ketakwaan inilah kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling menjadi satu, kita saling menguatkan. Paham anak-anak? Jadi kalian tidak boleh. Misalnya ada salah satu yang ditunjuk menjadi ketua kelas. Aku loh ketua kelas, jangan macam-macam ya. Saya sikat kamu. Kamu harus nurut kepadaku. Karena aku ini ketua kelasmu. Kamu tidak boleh macam-macam sama aku. Keputusanku adalah keputusanku. Kamu tidak boleh merubah-rubah. Dan itu kewenanganku. Kata anak buahnya, jangan begitu. Yang namanya atasan itu harus pakai bawahan. Kamu diangkat menjadi ketua kelas karena ada kami yang ada di dalam kelas. Kalau kamu menjadi ketua kelas, tidak ada kami yang menjadi anggota kelas ini, kamu mau mengetuai siapa? Begitu juga ketua kelas, tidak boleh, harus menghargai. Harus menghargai. Menghargai kepada siapa? Menghargai kepada anggota kelasnya. Karena kembali lagi bahwa ketua kelas hanyalah status, tapi semua adalah manusia yang berbakti kepada Allah. Maka keragaman dan kemajemukan itu adalah suatu alat untuk menghamba kepada Gusti Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan lalu kemudian menyebar menjadi bentuk kasih sayang. Saya ingatkan lagi, bentuknya adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada siapapun. Karena kata Allah, siapa yang menyayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Siapa yang mencintai yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Akhirul kalam, anak-anak semoga menjadi tambah pintar, menjadi tambah paham, menjadi semakin menghargai orang lain.
hargai orang lain, supaya kamu juga akan dihargai. Cintai orang lain, supaya kamu juga dicintai oleh orang lain. Berbagi salam, senyum, salam, sapa, dan engkau akan menjadi manusia yang terhebat di muka bumi ini. Khalifatul fil ard. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.